3 saset Nutrijel rasa mangga. Ini saya pakai kemasan kecil, beratnya 10 gram. Satu sasetnya harganya Rp2.000, jadi ini total Rp6.000 ya teman-teman. Tambahkan 250 gram gula pasir, 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian aduk semua bahan kering hingga tercampur, supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, masukkan 2400 ml air. Ini saya menggunakan gelas takar, satu gelasnya 600 ml, jadi saya pakai 4 gelas. Jadi total airnya 2400 ml atau 2 liter lebih ya teman-teman. Kalau warnanya tidak muncul, lanjut di sini saya tambahkan pewarna berwarna orange. Saya pakai 5 tetes. Kemudian ini diaduk hingga tercampur. Nah, ini warnanya sudah nampak ya teman-teman, 5 tetes. Lanjut masak puding menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Ini harus terus diaduk ya teman-teman, karena ini ada tepung maizenanya. Jadi kalau tidak terus diaduk, tepung maizenanya bisa mengendap dan menyebabkan gosong. Tentunya hasilnya juga tidak akan maksimal. Dan kalau ada yang bertanya, tepung maizenanya bisa di skip nggak kak? Usahakan untuk tidak di skip ya untuk tepung maizenanya, karena tepung maizena ini berfungsi agar tekstur pudingnya lebih lembut dan creamy, juga supaya tekstur dari pudingnya itu tidak terlalu berair, jadi dia lebih set ya teman-teman. Jadi usahakan setiap resep yang aku berikan itu untuk tidak diganti-ganti atau dikurangi, supaya hasilnya juga enak ya teman-teman. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan api. Selanjutnya masukkan fruit asidnya. Untuk fruit asid ini juga usahakan jangan di skip ya teman-teman, karena kalau tidak pakai fruit asid, rasa buahnya itu tidak terlalu berasa. Kemudian aduk-aduk. Dan terakhir tambahkan 3 saset kental manis. Lanjut ini diaduk-aduk hingga betul-betul larut. Warnanya dirasa masih kurang, teman-teman bisa menambahkan lagi pewarna makanan ya teman-teman, dan tidak perlu dimasak lagi, tidak masalah. Nah, warna orange-nya jadi lebih bagus. Teman-teman, kalau misalnya ada buih-buih seperti ini di permukaannya, ini teman-teman bisa saring menggunakan saringan yang paling kecil, atau bisa juga menggunakan kain yang bersih ya teman-teman, supaya tampilannya lebih cantik. Jadi untuk yang udah aku saring seperti ini, tuh kelihatan lebih halus ya. Langsung aja kita tuangkan untuk pudingnya. Tuh permukaannya jadi kelihatannya halus. Kalau misalnya ada gelembung-gelembung seperti ini bisa dibersihkan ya teman-teman, supaya lebih cantik permukaannya. Dan ini hasilnya benar-benar banyak banget teman-teman, jadi 52 cup. Itu juga ada 4 cup yang dia 90 ml seperti ini, karena aku kekurangan cup yang 50 ml. Jadi kalau misalnya pakai cup yang 50 ml semuanya, ini bisa jadi 56 cup ya teman-teman. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel coklat, 1 saset agar-agar plain, 2 sendok makan coklat bubuk. Ini saya ayak seperti ini supaya tidak menggumpal dan tidak ada gerindilan. 250 gram gula pasir. Kalau misalnya mau lebih manis boleh ditambah.
Lanjut, ini diaduk seperti ini supaya tercampur merata, supaya nanti saat diberi cairan tidak bergumpal. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 2 liter air atau 2000 ml. Ini saya masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini. Kemudian airnya saya masukkan semuanya. Tambahkan 4 saset kental manis. Kemudian ini diaduk hingga larut. Kalau misalnya mau pakai lebih banyak lagi juga lebih enak ya teman-teman. Kemudian untuk gulanya tinggal disesuaikan lagi. Dan terakhir tambahkan 100 gram coklat batang. Ini sudah saya potong-potong. Selanjutnya masak puding menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan api. Kemudian lanjut diaduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Ini akan aku diamkan beberapa saat. Nanti setelah beberapa saat, buih yang mengambang ini, yang putih-putih, ini nanti akan mengental teman-teman. Kemudian nanti akan aku ambil ya. Karena buih-buih ini menyebabkan puding jadi kurang cantik. Untuk buihnya ini sudah mengambang ya teman-teman. Kemudian ini aku ambil seperti ini. Untuk cup pudingnya saya menggunakan cup puding berukuran 50 ml seperti ini. Selanjutnya langsung saja kita tuangkan untuk puding coklatnya. Ini saya tuang pas di garis yang paling bawah ini ya teman-teman. Karena ini akan menyisakan untuk flanya di garis yang paling atas. Puding coklatnya semuanya sudah saya masukkan ke dalam cup. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Dan ini jadinya benar-benar banyak banget ya teman-teman. Dan sambil menunggu pudingnya set, sekarang kita akan buat fla vanilanya. Siapkan panci, kemudian masukkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, 2 saset kental manis, dan 500 ml air. Aduk-aduk sebentar. Selanjutnya karena saya tidak pakai kuning telur, jadi supaya warnanya lebih bagus saya tambahkan secukupnya pewarna kuning. Kemudian aduk-aduk. Jadi warnanya seperti ini ya teman-teman. Kemudian lanjut ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mengental dan mendidih. Tapi menurutku ini masih terlalu encer karena ini nggak pakai UHT full cream. Jadi aku tambahkan lagi setengah sendok makan tepung maizena yang aku larutkan dengan sedikit air. Kemudian diaduk-aduk kembali. Untuk flanya ini kekentalannya sesuai selera aja ya. Kalau misalnya menurut teman-teman tadi 1 sendok makan tepung maizena sudah cukup dan agak encer gitu, tidak masalah. Tapi kalau misalnya mau yang lebih kental lagi, bisa ditambahkan lagi seperti yang ada di video. Nah ini udah agak berat ya teman-teman. Jadi menurutku ini sih sebetulnya pas 1,5 sendok makan. Tapi kalau misalnya pakai UHT full cream, biasanya itu 1 sendok makan itu sudah sangat pas sekali. Kalau sudah mengental dan meletup-meletup seperti ini, matikan api. Kemudian lanjut aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Dan ini flanya sudah siap untuk digunakan. Untuk pudingnya ini sudah setengah set ya teman-teman, tapi udah nggak jebol lagi kalau misalnya dikasih fla. Jadi mau langsung aku kasih fla ya. Nah untuk flanya ini sampai ke garis yang atas seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Dan semua pudingnya sudah diberi fla. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1500 ml air. Tambahkan 12 sendok makan gula pasir. Selanjutnya, ini dimasak sampai mendidih. Kalau air gulanya sudah mau mendidih, siapkan 50 ml air, kemudian masukkan 1 saset agar-agar fly.
Lalu ini diaduk hingga larut. Dan ini sudah larut ya teman-teman. Nah, kalau air gulanya sudah mau mendidih seperti ini sudah mulai mendidih ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan tadi agar-agar yang sudah dicairkan. Nah, seperti ini. Lanjut, ini diaduk-aduk lagi sampai mendidih. Jadi ini adalah salah satu tips dan triknya juga supaya teman-teman tuh nggak capek. Karena kalau misalnya bubuk agar-agarnya ini kita masukkan dari awal, kita harus terus ngaduk-ngaduk ya teman-teman, jadi nggak boleh berhenti. Kalau misalnya seperti teknik yang tadi, kita didihkan dulu air gulanya, jadi kita bisa sampai mendidih, dan untuk mengaduk ini kita tidak butuh waktu terlalu lama. Jadi kalau misalnya dia sudah mulai mendidih, langsung aja kita masukkan agar-agar yang sudah dicairkan. Dan ini sudah mulai betul-betul mendidih. Selanjutnya kita kecilkan apinya. Kemudian tambahkan 3 saset kental manis. Kental manisnya kita masukkan di akhir seperti ini. Kita juga tidak perlu mengaduk-aduk terus ya teman-teman dari awal, karena kalau misalnya memasak kental manis ini sama seperti kita memasak santan, tidak boleh pecah, jadi harus terus diaduk. Kalau kita masukkan di akhir seperti ini, tinggal kita aduk-aduk saja sampai betul-betul mendidih dengan api kecil saja, tidak perlu lama-lama ya teman-teman. Jadi tampilan pudingnya tetap bagus, kemudian rasanya juga tetap enak. Karena memasak puding susu, kalau misalnya adonan susunya itu pecah, nanti rasanya juga akan berbeda. Nah, ini sudah mendidih, matikan api. Lanjut aduk-aduk lagi sampai uap panasnya sedikit berkurang. Untuk cupnya saya menggunakan cup 50 ml seperti ini. Langsung aja kita tuangkan. Untuk puding susunya ini saya isi setengah cup. Puding susunya semua sudah dimasukkan ke dalam cup. Selanjutnya ini ditunggu hingga set. Nanti kalau misalnya pudingnya sudah setengah set, kita akan buat untuk puding kurmanya. Kalau puding susunya sudah setengah set, selanjutnya siapkan kembali panci, masukkan 1550 ml air. Saya buat 1550 supaya cairannya sama seperti yang pertama tadi ya teman-teman. Ini saya pakai pancinya nggak saya cuci, tapi nanti ini akan larut ya teman-teman. Kemudian tambahkan 12 sendok makan gula pasir dan 1 saset Nutrijel kurma ajwa. Lanjut, ini diaduk-aduk terlebih dahulu hingga larut. Jadi ini aku tadi salah ya teman-teman, seharusnya masukkan dulu jelly dan juga gulanya, kemudian diaduk baru diberi cairan. Jadi tidak menggumpal seperti ini, jadi ini aku saring terlebih dahulu supaya tidak menggumpal ya teman-teman. Kalau cairan dulu baru jelly, biasanya memang menggumpal seperti ini teman-teman. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang, diaduk-aduk sebentar, kemudian bisa dibiarkan dan sesekali diaduk sampai betul-betul mendidih ya teman-teman. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api. Kemudian ini bisa diaduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Untuk buih yang ada di permukaannya ini bisa diambil ya teman-teman, supaya nanti permukaan pudingnya itu lebih cantik. Kemudian lanjut tuang puding kurma di permukaan puding susu. Ini dituang sampai garis ya teman-teman. Untuk puding kurmanya itu masih sisa teman-teman, jadi ini mau aku taruh di cup yang puding kurma aja. Jadi ada 4 cup yang itu aku isiin puding kurma aja, nggak pakai puding susu. Mungkin tadi ada susunya itu yang kebanyakan di dalam cup, padahal ini udah aku fullin isinya. Tuh teman-teman, ada yang melampaui garis juga. Kalau misalnya tadi rata diisinya, ini bisa jadi 70 cupan ya teman-teman. Selanjutnya biarkan pudingnya hingga betul-betul set. Biarkan di suhu ruang. Kalau untuk dijual jangan dimasukkan ke dalam kulkas ya teman-teman. Kalau untuk isian snack box supaya tidak menguap
ada airnya dan bisa menyebabkan boxnya itu basah. Jadi ini akan kita biarkan di suhu ruang. Kalau misalnya mau dibantu menggunakan kipas angin juga bisa, yang penting kipas anginnya harus bersih dan udara di sekitar juga harus betul-betul bersih ya teman-teman. Berbagi takjil di bulan dan apa saja bahan-bahan. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1500 ml air. Kemudian tambahkan 12 sendok makan gula pasir. Selanjutnya ini dimasak sampai mendidih. Kalau air gulanya sudah mau mendidih, siapkan 50 ml air, kemudian masukkan 1 saset agar-agar fly. Lalu ini diaduk hingga larut. Dan ini sudah larut ya teman-teman. Nah, kalau air gulanya sudah mau mendidih seperti ini sudah mulai mendidih ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan tadi agar-agar yang sudah dicairkan. Nah, seperti ini. Lanjut, ini diaduk-aduk lagi sampai mendidih. Jadi ini adalah salah satu tips dan triknya juga supaya teman-teman tuh nggak capek. Karena kalau misalnya bubuk agar-agarnya ini kita masukkan dari awal, kita harus terus ngaduk-ngaduk ya teman-teman, jadi nggak boleh berhenti. Kalau misalnya seperti teknik yang tadi, kita didihkan dulu air gulanya, jadi kita bisa sampai mendidih dan untuk mengaduk ini kita tidak butuh waktu terlalu lama. Jadi kalau misalnya dia sudah mulai mendidih, langsung aja kita masukkan agar-agar yang sudah dicairkan. Dan ini sudah mulai betul-betul mendidih. Selanjutnya kita kecilkan apinya. Kemudian tambahkan 3 saset kental manis. Nah, kalau misalnya kental manisnya kita masukkan di akhir seperti ini. Kita juga tidak perlu mengaduk-aduk terus ya teman-teman dari awal, karena kalau misalnya memasak kental manis ini sama seperti kita memasak santan, tidak boleh pecah, jadi harus terus diaduk. Kalau kita masukkan di akhir seperti ini, tinggal kita aduk-aduk saja sampai betul-betul mendidih dengan api kecil saja, tidak perlu lama-lama ya teman-teman. Jadi tampilan pudingnya tetap bagus, kemudian rasanya juga tetap enak. Karena memasak puding susu, kalau misalnya adonan susunya itu pecah, nanti rasanya juga akan berbeda. Ini diaduk-aduk lagi sampai betul-betul mendidih. Gunakan api sedang, cenderung kecil saja. Tidak perlu lama-lama ya teman-teman. Nah, ini sudah mendidih, matikan api. Lanjut aduk-aduk lagi sampai uap panasnya sedikit berkurang. Untuk cupnya saya menggunakan cup 50 ml seperti ini. Langsung aja kita tuangkan. Untuk puding susunya ini saya isi setengah cup. Kalau puding susunya sudah setengah set seperti ini, kita lanjut ke lapisan yang kedua. Siapkan panci. Masukkan 1 saset Nutrijel rasa mangga. Ini kemasan kecil, beratnya 10 gram. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini sesuaikan dengan selera masing-masing. Boleh ditambah atau dikurangi. Selanjutnya aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 600 ml air.
Kemudian aduk-aduk seperti ini. Untuk warnanya kalau kurang terang boleh ditambahkan 1-2 tetes pewarna makanan. Ini saya tambahkan pewarna orange. Warnanya jadi lebih terang ya teman-teman. Kemudian lanjut ini dimasak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sesekali sampai mendidih. Sambil sesekali diaduk seperti ini. Biarkan sampai betul-betul mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan api. Kemudian lanjut masukkan fruit asid. Fruit asid ini jangan di skip ya teman-teman, karena rasa buahnya itu akan semakin terasa dari fruit asidnya. Lanjut ini diaduk-aduk sampai fruit asidnya larut dan busa juga buih-buih yang ada di permukaan ini juga turut larut ya teman-teman. Selain rasa mangga, saya membuat 2 rasa lagi. Ini ada rasa blueberry dan juga strawberry. Untuk cara memasaknya sama seperti puding mangga tadi ya teman-teman. Kalau puding susunya sudah betul-betul set seperti ini teman-teman, ini bisa langsung dituangkan untuk puding mangganya. Ini dituang sampai garis ya teman-teman. Untuk puding mangganya sudah dituang, kita lanjut ke puding berikutnya, tapi nggak saya videoin ya teman-teman, supaya lebih menghemat waktu. Kita akan lihat ini pudingnya sudah betul-betul set seperti ini. Kemudian untuk teksturnya itu benar-benar lembut banget. Bagian jelinya itu kenyal dan juga lembut. Dan ini pasti seger banget teman-teman, perpaduan antara puding susu dan juga rasa buah. Selamat mencoba teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.